nggak sendiri loh, aku ditemenin sama teman-teman aku yang dari beberapa jurusan. Kalian udah pasti penasaran kan sama mereka? Ini dia mereka. Silakan perkenalkan diri dari yang paling penting dulu nih, boleh? Perkenalkan, nama saya Abdul Latif dari 12 Mesin 2. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Bara Hairil Putra dari 12 TKJ 2. Halo, nama saya Siti Anissa Taraswati dari kelas 12 DKV 2. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salwa Najwa Nabila dari kelas 12 DPB 3. Halo, perkenalkan saya Silvia Aulia Ramdhani dari kelas 11 TKR 1. Wow, udah memperkenalkan diri nih. Oh iya, teman-teman Kati People, sedikit informasi ya. Di sini tuh kan semuanya kelas 12 kecuali Silvia. Dia tuh mewakili jurusan otomotif karena kelas 12-nya masih melaksanakan praktik kerja lapangan. Gak apa-apa kan Silvia? Gak apa-apa. Kasih. Oke, jadi kita tuh mau podcast sambil hepan-hepan aja ya. Tapi sebelum itu aku punya pertanyaan nih. Yang pertama tuh, kenapa sih kalian tuh memilih sekolah di SMK Negeri 1 Gunung Guru? Kenapa nggak di SMK atau SMA yang lain aja gitu? Boleh dong, gimana Latif? Dari saya, kenapa saya memilih masuk SMK 1 Gunung Guru? Karena saya terinspirasi dari alumni Gunung Guru jurusan mesin tahun lalu gitu. Jadi saya pengen gitu masuk ke jurusan mesin karena kalau saya masuk SMK nantinya kedepannya mempermudah untuk mendapatkan pekerjaan gitu dibanding sekolah SMA gitu. Oh gitu, jadi ada dorongan juga ya. Ya. Terus kalau dari kamu Farel gimana? Nah, kalau dari saya yang pertama karena teman saya banyak yang masuk ke SMK Gunung Guru. Ya. Yang kedua itu karena dekat dengan rumah, dan yang ketiga itu karena saya ingin mempunyai pengalaman kerja. Kalau dari Ica gimana? Kalau dari aku, yang pertama jaraknya tuh dekat dari rumah. Ya. Jadi kalau misalkan ada kendala fasilitas, aku masih bisa jalan kaki. Terus di SMK juga kan jurusan desain komunikasi visual Ya. itu jurusan baru ya. Ya. Jadi aku masuk ke sini dan lumayan enjoy, apalagi fasilitasnya udah lumayan lengkap. Kan kata kamu deket ya ke sekolah tuh. Ya. Emang rumah kamu tuh di mana sih Ica? Rumah aku di Legok Nyenang, di bawah SMK ini, jadi nggak beda jauh lah dari Jadi SMK. deket ya. Kalau Salwa gimana? Kalau aku sendiri karena sebelumnya tuh pengen masuk SMK dan kebetulan di SMK Gunung Guru tuh ada jurusan DPIB yang bener-bener aku pengen dari masih SMP, jadi aku masuk sini. Kalau Silvia gimana? Kalau aku sih dapet dukungan dari orang tua, terus aku juga mau, jadi aku tertarik aja gitu. Apa sih yang membuat kalian tuh gitu begitu tertarik dengan jurusan yang kalian pilih gitu? Boleh nih dari Silvia dulu gimana? Kalau aku sih pengen nyoba hal-hal baru ya. Hal baru. Jadi kamu tuh orang yang suka mencoba hal baru ya? Iya. Kalau Salwa? Karena suka gambar bangunan gitu, arsitek, terutama cita-cita aku sendiri pengen jadi arsitek dan mungkin pengen belajar lebih dulu gitu untuk mempelajari tentang seperti untuk menggambar bangunan dan interior yang lain-lain di SMK ini. Iya. Kalau Ica? Kalau aku emang dari dulu suka ngegambar, foto-foto, ngedit, dan kebetulan di DKV juga kan belajarnya tentang gitu ya. Iya. Jadi aku bisa menyalurkan hobi aku di sini. Kalau dari Farel gimana? Kalau saya sih karena suka dengan teknologi. Jadi dari dulu juga waktu pertama kali punya HP, saya suka mengotak-atiknya. Mengotak-atik. Ya, jadi saya mau mendalami lah teknologi. Kalau dari Latif? Kalau dari saya pengen mendalami jurusan mesin, tentang mesin gitu. Jadi saya tertarik dari alumni karena alumni jurusan mesin waktu kemarin ada yang berangkat magang ke Jepang gitu. Jadi saya terinspirasi gitu dari situ. Kamu juga ada niatan mau ke Jepang? Itu mah mikir-mikir dulu kayaknya di luar kota dulu aja deh. Kalau rezeki mah yang Iya, kemana gitu. Terus gimana sih cara kalian ngelihat pendidikan di SMK tuh untuk membantu masa depan kalian tuh? Nah, Dari aku dulu ya. boleh dari Ica?
Kalau dari SMK itu emang ngebantu banget, apalagi buat orang yang mau setelah lulus itu kerja. Iya. Ya, karena kan di sini juga bukan belajar tentang teori aja, tapi praktek juga banyak. Jadi kita tuh punya gambaran, jadi nggak mulai dari nol lagi kalau mau kerja. Ya, terus kan apalagi kayak bisa berwirausaha Ya, ya. kita juga belajar di sini di Terus SMK. bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih itu. Ya, jadi mau kuliah atau enggak, kalau di SMK itu kan pasti ada apa ya, jadi ke kerjanya tuh gampang gitu. Ya, kalau dari Farel gimana? Kalau saya sih mau bekerja ya setelah lulus SMK itu. Ya, karena kan emang SMK tuh banyaknya kalau udah lulus tuh kerja ya. Ya, Iya. dominan kerja gak sih Iya, semuanya? bener-bener. Terus kalau dari Salo gimana? Sama juga sih, pengen dapat pengalaman di sekolah ini biar Iya. mempermudah nanti untuk mencari kerja karena sudah punya pengalaman kerja sebelumnya. Iya, bener banget tuh. Kalau Bangkit gimana? Kalau saya sih jadi milih masuk SMK tuh karena pengen mempermudah gitu nantinya mencari kerja gitu. Ya sih emang mempermudah banget ya. Terus Sylvia gimana nih? Kalau aku sih karena udah dapet kalau aku sih karena di SMK itu ada kayak skill bekerja gitu ya, jadi dapat mempermudah kita buat kerja nanti di masa depan. Jadi SMK itu kan emang mempermudah banget ya. Terus apa sih tantangan kalian selama belajar di jurusan masing-masing? Boleh dari Farel gimana? Rasa malas dan rasa ngantuk sih. Ya, terlalu juga. Iya. Semua Iya, juga terlalu beda. juga. Kalau malas, kayaknya ada sih bener banget. Benar. Tapi kalau panas-panasnya kan. Apalagi gitu ya. Di sini mah dingin ya. Kalau dari Ica gimana, Cak? Kalau dari aku tantangannya sih kalau di desain komunikasi visual itu bermain tentang ide. Jadi kita tuh ngedit foto, kita tuh harus mikirin konsepnya gimana biar dilihat sama orang tuh enak gitu. Iya. Jadi itu sih paling kayak mikirin ide tantangan Kreatif itu. gitu Iya, ya. harus kreatif di dekat itu. Terus kalau dari Latif gimana? Tantangannya tuh yaitu melawan rasa malas gitu. Karena kan kita belajar dari SMK dari jam 7 gitu sampai jam 4 kita harus Iya. menahan. Rasa malas gitu Iya, ya, gitu. apalagi ngantuk kan. Lapar ya. Ayo tuh belajar di kelas habis. Makanan di kelas Bener. habis, di sini habis. Kalau dari Sylvia gimana Sylvia? Kalau aku sih kesulitan dalam prakteknya karena belum tahu ya Pak ya, Iya, di kan. mobil-mobil gitu. Karena kan masih kelas 11 juga ya. Iya, masih kelas 11, Nih belum dari PKN. Salo gimana nih DPIB? Kalau aku sendiri yang bikin tantangannya itu kayak setiap dikasih tugas baru gitu kan, sebelumnya tuh kita udah paham setiap diajarin teh, iya. oh ini gini nih caranya, terus kita dikasih tugas lagi yang baru yang belum pernah sama sekali diajarin. Iya. Itu bikin tantangan banget buat kita belajar ekstra buat bisa paham materinya gitu sih. Oke, terus belajar tentang apa aja sih di jurusan kalian tuh? Gimana dari Salwan dulu? Ya aku ada belajar tentang interior, ada tentang bangunan, ada jalan juga, ada jembatan, sama RAB juga tentang keuangan yang untuk pembangunan semuanya sih. Banyak juga ya Wak ya di Iya. DPIB tuh. Iya, benar. Betul, sangat banyak. Terus kalau dari mesin gimana nih Latif? Kalau dari jurusan mesin belajarnya yaitu seperti operator mesin bubut, operator mesin CNC, mesin press, terus gamtek gitu, gambar teknik di AutoCAD gitu. Terus kalau dari TKJ gimana nih? Kalau di TKJ itu ada merakit PC, Ya. mengkonfigurasi WiFi, membuat kabel, banyak lah pokoknya. Banyak juga ya. Iya. Terus kalau dari Ica gimana nih? Kalau dari aku pribadi di desain komunikasi visual kita belajar macam-macam software. Yang pertama itu ngedesain itu kita ada yang pakai CorelDRAW, ada yang pakai Adobe Illustrator. Iya. Jadi tergantung orang itu pahamnya lebih yang mana gitu, lebih pakai yang mana. Terus ada juga video podcast kayak sekarang. Ini juga termasuk salah satu pembelajaran di desain komunikasi visual yang akhirnya akan diedit di aplikasi software Adobe Premiere. Lalu ada lagi foto-foto yang diedit di software Adobe Photoshop. Buat kalian yang mau nyetak kartu pelajar, apalagi buat kelas 12 yang mau UKK, bisa banget foto di Foto Studio Desain Komunikasi Visual yang pastinya harganya lebih murah dari yang lain. Ica aku boleh nambahin nggak? Kan aku juga
juga dari jurusan makeup ini ya. Boleh. Nih buat kalian yang punya saudara atau keluarga yang mau lamaran atau nikah nih, kalian bisa pakai jasa fotografernya DKP nih. Pokoknya mah bagus sih kualitasnya, terus Uncil juga pokoknya mah keren. Terus rencana kalian setelah lulus dari SMK tuh apa sih? Boleh dong dari Latif dulu. Dari saya setelah lulus SMK, insya Allah saya akan bekerja karena dari singkatan SMK itu ada yang BMW gitu. Satu bekerja itu ya, terus itu kan. melanjutkan, terus wirausaha, dan saya memilih untuk bekerja. Terus keseruan kalian belajar di jurusan tuh ada nggak, seru nggak sih gitu? Seru banget sih, banget. tentunya. Seru banget. Pasti ya seru. Apalagi kalau sama teman-teman kan ya. Iya benar, betul banget. Terus ada nggak sih bagian tersulit itu di jurusan masing-masing, kayak apa gitu, Ica? Boleh? Kalau dari aku pribadi bukan sulit sih, jadi harus beradaptasi lagi sama aplikasi software Adobe Premiere sih kalau aku. Jadi kan di situ apa-apa semua ngeditnya manual ya. Iya. Apalagi kita tuh Gen Z yang suka serba apa sih namanya, Kayak serba instan lah iya ya. serba instan gitu, kayak pakai template lah. Terus Iya. di DKV itu kita harus belajar ngedit, Manual. malah belajar buat template bukan pakai. Jadi itu sih paling Iya. kesulitannya. Terus kalau dari Farah, Itu deh pertanyaannya. aku ulang ya. Terus ada nggak sih kayak bagian tersulitnya, kalau ada tuh apa gitu? Kalau dari saya sih tidak ada ya. Paling membuat kabel fiber optik, karena fiber optik itu susah membuatnya, harus hati-hati. Kan kata kamu tuh ada kabel fiber optik ya? Itu Iya. tuh kabel apa sih ya? Iya, kan kita juga kan penasaran. semuanya. Boleh dong Iya sharing-sharing. sih. Apa sih bedanya dari kabel-kabel yang lain, apa sih? Fiber optik itu serat kaca untuk internet. Jadi ya menyalurkan internet itu harus pakai fiber optik. Gitu. Gitu. Paham. Saya paham. Terus kalau dari Latif gimana? Kalau semua jurusan juga pasti ada kesulitan gitu. Iya, benar, Artinya benar. di dalam kesulitan itu pasti Ada kemudahan. ya, ada solusi gitu. Ada solusi. Salah. Solusinya yaitu kita harus rajin belajar gitu. Iya. Karena praktek doang itu gak cukup, kita harus pakai teori juga Iya, gitu. betul. Masya Allah. Tabarakallah, Kata benar. Tabarullah, Masya Allah, ada lagi. Masya Allah. Terus kalau salah gimana, Wak? Usaha aku tuh di bagian RAB, bagian hitung-hitung, karena hitungan tuh bagian tersulit mungkinnya. Terus Silvia gimana, Pi? Kalau aku sih, aku kan baru kelas 11 ya. Menurut aku praktek yang paling susah itu pas pengecekan piston pada mobil. Iya. Nah, piston tuh apa sih, Pi? Piston itu komponen utama pada mesin mobil. Kamu tahu? Enggak, Enggak. soalnya Tahu bukan sekarang anak. mah. Iya, udah tahu kan ya, dikasih tahu. Iya betul. Betul. Terus rencana kalian setelah lulus dari SMK tuh apa gitu? Ada nggak? Udah ada gambaran tuh gitu? Boleh dari Salwa dulu. Kalau rencana aku nanti lulus sih, aku pengen kerja dulu mungkin selama setahun, ngumpulin dulu buat kuliah juga. Jadi mungkin kuliahnya gapir, insya Allah itu buat kekumpul buat nanti kuliah. Ya, amin ya Allah, semoga Amin. kekumpul. Terus kalau dari Latif gimana, Tip? Kalau dari saya pengennya kerja dulu gitu. Kerja selama maksimal 3 tahun lah. Udah itu kan itu selama kerja itu ngumpulin ya buat modal, dan itu kedepannya saya pengen buka usaha gitu. Kan cita-citanya pengen jadi bos muda gitu. Insya Allah. Pokoknya mah amin. Terus kalau dari Ica gimana, Ca? Kalau dari aku rencana setelah lulus, kalau pengennya pasti sama juga pengen kerja gak sih? ya, cari uang ya. Iya, kalau misal ada milik atau beasiswa pasti pengen lanjut kuliah. Tapi sekarang masih mikir buat kerja sih, belum sama kuliah gitu. Karena emang aku juga gitu sih di SMA Iya kan? pikirnya tuh bekerja kan ya. Iya, karena tujuan utama ya. Iya kan? Iya, Kerja benar. tuh paling utama. Terus kalau Silvia gimana? Sama sih rencananya pengen lulus langsung kerja gitu. Terus kalau dari Farel gimana? Kalau dari saya kerja sambil kuliah. Keren sih. Iya, keren Keren sih. ya, Aku juga keren. pengen. Pasti semua juga pengen kan? Iya, Iya, tapi butuh waktu banyak tapi kan dan tenaga kadang kalau juga. misal itu capek gak sih? Jadi suka mikir 2 kali lagi kan. Kalian tuh bangga gak sih di sekolah di SMK Negeri 1 Gunung Guru itu? Bangga. Mudah-mudahan ini
menjadi awal perjalanan kita menuju orang-orang yang sukses. Amin. Dan gak lupa juga terima kasih kepada guru-guru yang sudah mengajarkan kita dan memberikan kita semua ilmu. Semoga ilmunya bermanfaat sampai dunia akhirat. Amin. Terus kan aku tuh ini, kalian tuh kayak nyesel nggak sih atau kayak pernah ngeliat gak di FYP seliweran Pernah. di story? Iya, Ya kayak bener. kita kayak nyesel gitu. Nyesel, harusnya aku Seharusnya sekolah tuh di gak sini. iya, Bukan bukan di sono situ. kan, Iya. jurusan ini. Kan? Kalian Iya, pernah nggak betul. sih? Iya. Iya, pernah Terus sih. gimana sih tanggapan kalian tuh gitu? Boleh dong dari Ica dulu. Dari aku sih aku turut prihatin ya karena semua juga udah ada yang ngatur. Kalau semisal kita udah ditakdirin di sini, berarti ini udah jalan yang terbaik buat kita. Udah rezekinya ya. Iya, berarti kita tuh udah diharuskan buat belajar di sini. Jadi kita ambil sisi baiknya aja, yang buruknya dijadikan pelajaran agar kita kedepannya tidak seperti itu. Bener banget. Terus Kak Salwa gimana, Wak? Kalau dari aku sendiri mungkin dulu pernah nyesel ya, sampai aku tuh pengen rasanya pindah. Kenapa aku harus sekolah di sini? Aku tuh pengennya sekolah di sana. Kenapa emang? Alasannya pengen pindah. Kenapa? Karena mungkin dari segi Pergaulan. yang awal itu kan belum akrab sama pertemanan gitu. Kayak kenapa aku harus di sini? Tapi pas ternyata kita udah lama Dijalanin. dijalanin semuanya, ngerasa kayak mungkin ini sisi baiknya yang diambil. Belum tentu sekolah yang kita inginkan itu baik juga buat kita. Iya, Dari segi lingkungan juga kan belum tentu Iya. sekolah yang kita inginkan itu baik juga. Terus harus disyukuri aja apa yang kita dapat saat ini. Mungkin ini jalan terbaik. Ya, Jadi kalau disyukurin aja Iya, ya. betul. Kak Sylvia gimana sih, Pi? Kalau aku sih penyesalan enggak ya, cuman pernah sih penyesalan pas masuk jurusan, ya kayak pertemanan laki-laki doang kan ya. Iya, kan kamu tuh cewek sendiri ya. Iya. Terus gimana sih kamu nyeselnya kayak? Kayak nyesel aja gitu, gak ada teman. Ada sih satu orang cewek lagi ya, berdua. Berdua ya. Ya cuman kayak lingkungan laki-laki aku baru pertama Iya, kalinya gitu. Apalagi kan dari SMP tuh pasti banyak ceweknya ya. Iya, baru pertama kali kesini, kaget gitu Iya, sih. kaget banget Iya. tapi kan lama-lama jadi seru juga Iya, ya. sih, lama-lama seru. Terus kalau dari Farel gimana? Kalau rasa menyesal sih tidak ada. Kayak beli Kalau rasa menyesal sih tidak ada ya, Ya. karena keinginan dari dulu saya sekolah di sini. Ya, Jadi nggak ada rasa nyesel gitu ya. tidak ada. Bahagia gitu ya. Bahagia banget ya. Bahagia banget. Kelihatan gitu bahagia. Terus mau lanjut gimana nanti? Kalau dari saya sendiri tidak sama sekali Masya menyesal Allah. karena Masya Allah. udah diniatin dari awal sebelum lulus SMP pun udah diniatin masuk jurusan mesin karena apa-apa juga kan semuanya tergantung pada niat. Iya, gitu. betul. Tapi niat juga dia terkabulkan ya. Iya, Karena niat bener. kita niatnya. Misalkan niatnya baik gitu. Insya Allah ya. Berkawal bener. Masya Allah, tabarakallah. Ini tuh pertanyaan closing dari aku ya. Kayak aku boleh dong tahu tempat PKL kalian tuh di mana? Terus boleh dong ceritain sedikit pengalaman PKL-nya nih. Kan di sini ada adik kelas kita ya kelas 11. Nah, boleh dong kamu nanti tuh jadi punya gambaran gitu buat PKL-nya. Boleh dong dari Latif dulu. Saya PKL waktu itu kan 3 bulan ya. Iya. Karena dari Menteri Pendidikannya diharuskan PKL selama 6 bulan. Saya juga mengerjakan PKL tuh melaksanakan PKL selama 6 bulan. Dimulai dari tahun 2023 saya PKL di Bandung selama 3 bulan, yaitu di CV Fudak Scientific. Itu tuh ngerjain apa sih, Tif? Di situ produksinya yaitu membuat alat peraga IPA seperti ini nih, seperti meja-meja ini gitu. Saya bagian pengecatan ininya, besi-besi gininya gitu. Di bagian ngecat gitu. Cat gitu. Karena kan di sana banyak gitu divisi-divisi. Iya. Tapinya saya disuruhnya bagian pengecatan gitu. Iya. Terus Yang 3 bulan itu di mana, Tip, yang terakhir? yang 3 bulan Iya, terakhir yang terakhir. kemarin awal Juli 2024 saya PKL di Bekasi Timur. Di Itu sih Berapa jauh?
dua-duanya Jauh, dua-duanya jauh. Pak, ya. Ya modal nekat aja lah. Oh iya, benar. Iya juga kan ya. Udah rezekinya kali ya kan ya. Iya, betul. Terus belajar apa sih Tik, di sana tuh gitu? Di sana tuh produksi fabrikasi, modifikasi mesin tani gitu. Kayak misalkan mesin tani itu eskavatornya dari Cina ya, bikinan Cina. Ya. Terus dikirim ke Bekasi. Itu terus di sana saya bagian fabrikasi, modifikasi gitu. Modifikasi seperti kan eskavator kayak kendaraan gitu ya, Iya, buat iya, mesin tani iya. gitu. Iya. Nah, saya ngebuat penjepit gitu, yang buat ngejepit sawit gitu. Iya, Produksinya itu dikirim ke Kalimantan gitu. Jauh juga ya. Iya jauh. dua kali PKL tuh di luar kota ya. Iya. Itu laporannya di mana? 1 apa 2? Laporannya dari jurusan, ngedengerin informasi, laporannya satu aja katanya milih sesuai jurusan gitu. Oh, jadi dipilih mau yang dari yang mana gitu. Iya gitu. Enak sekali ya. Enak sekali. Enak banget ya. Terus kalau dari kamu, Farel gimana? Saya PKL di Universitas Muhammadiyah Sukabumi dan saya di sana bertugas menjadi toolman. Nah, di sana tuh saya membetulkan alat-alat yang rusak, tuh instalasi akses point dari gedung ke gedung, ya begitu. Tapi kamu PKL di sana tuh seru gak sih, atau misalnya kayak nyesel atau susah gitu atau gimana gitu? Seru banget sih, di sana saya mendapatkan banyak teman dan ilmu baru. Dan di sana juga saya dijuluki sepuh PKL. Karena PKL-nya paling lama di sana. Emang tahunnya Ya. emang sih. Ya teman-teman kan, yang teman-teman yang lain kan sudah pada beres. Iya. Ganti lagi teman-temannya. Iya, bener. Oh, iya. Kalau saya masih di sana. Stay ya. Ya. Tapi kamu kecantol gak sama cewek-cewek? Aduh. Aduh nggak deh. Aduh. Kuliahan ya. Ya, pasti banyak yang cantik dong. Betul. Enggak. Oh enggak, karena niatnya PKL ya. Iya, Jadi ilmu mencari kan. ilmu, Kan jadi mencari cewek. Oh, ini. Terus kalau Ica gimana nih, Ca? Kalau aku PKL di Okeprin Sukabumi, kebetulan di situ aku kebagian 6 orang. Ya. Nah di situ tuh aku baru tahu kalau ternyata di dunia kerja itu dibagi 2 shift. Jadi ada yang shift siang sama shift malam. Kalau shift siangnya tuh pulang jam 4 sore dari jam 7 pagi. Yang shift malamnya dari jam 4 sore sampai jam 12 malam. Jadi kita tuh dibagi 2 shift, tapi yang PKL mah paling lama sampai jam 8 malam gitu. Terus di Okeprin juga aku belajar kayak komunikasi sama customer. Terus nyobain mesin-mesin juga yang sebelumnya belum aku temui gitu di sini. Jadi banyak mesin-mesin gitu. Pokoknya seru deh PKL di Okeprin, seru banget pokoknya. PKL itu enggak seserem yang kita bayangin sebelumnya. Iya, benar banget. Kan pasti kita sebelum PKL tuh kayak takut. Mikir ya. Iya, takut banget. Terus ternyata pas dijalanin enggak gitu, seru Kayak aja. overthinking banget kan Iya, ya. betul. Gimana sih kayak dunia luaran tuh kan? Ya, overthinking PKL mending Bener-bener. sekolah gitu. Tapi pada nyatanya emang mending PKL sih daripada sekolah juga kalau disuruh milih. Dapat bonus dong. Iya, dapat PKL. Terus kayak asik tahu di PKL aku itu. Jadi kayak aku udah selesai juga nih selama setengah tahun. Aku juga masih sering main-main ke situ kan. Kayak komunikasi gitu Ya, kan? main langsung ke tempatnya gitu karena saking serunya orang-orang di situ. Terus kalau dari Salwa gimana nih, ya? Kalau di aku kan PKL tuh 6 bulan tuh dibagi 2 juga ya, Iya, jadi 2 bulan kayak 6 relatif. bulan. Sama kayak relatif ya? Cuma yang pertama tuh masih di Sukabumi dan bulan yang gelombang kedua itu di Bandung. Kalau yang di Sukabumi aku tuh di CV Inti Desain Solusi Indo. Itu kita diajarin cara membuat interior, kayak gimana kita mendesain interior. Kita juga bisa lihat langsung ke workshopnya, kayak gimana kita lihat-lihat, kita lihat meja, bikin meja Iya, gimana. seru juga ya. Nah, iya. Terus kalau kalian mau PK di sana tuh enak banget ya, kita tuh disediain jajanan snack gitu ya, sambil kerja tuh jajan. Iya, Pasti ada Jadi ya, terus sekarang keluar negeri ya, happy banget gitu ya. Di luar kota masih ada bedanya gak sih? Iya, sama ada luar bedanya kota? juga betul. Apalagi kalau pas di luar kota tuh kita jauh dari orang tua, terus di tempat PK kita yang di luar kota tuh iya ngekos juga, terus karyawannya yang lebih banyak yang kita harus
lihat nih ini tiap orang tuh karakternya tuh beda-beda Beda-beda, ya, kan? Jadi bisa bedain Harus gitu beradaptasi kan. lagi, Iya, betul, menyesuaikan diri ya. Iya, kayak gak semua tuh orang ini tuh nggak sebaik yang kita kira. Iya, Kayak orang bisa bisa diajak bercanda, Iya. kadang kan gak masuk ya bercandaan kita. Iya, atau enggak orang itu tuh gak sebebas yang kita kira. Iya benar-benar. Ada yang kita anggap judes itu padahal yang paling dekat Dan gak dia sih? kan baik gitu Iya. kan. Ya, banyak juga. Kalau di Bandung itu aku di PT Geo Mandiri Adi Pratama, lokasinya di Jalan Pasir Impun, Kecamatan Menara Jati, Kota Bandung. Terus yang di Bandung itu ngerjain apa sih Bu gitu? Kalau di Bandung itu kita tuh belajar membuat jalan, jembatan juga. Kita tuh menggunakan aplikasi yang pertama tuh Google Earth, terus yang kedua itu pakai Global Mapper, nanti kita transfer lagi ke LDD, dan yang terakhir itu kita ke AutoCAD. Tapi wah kamu di Bandung kayak seru gak sih, kayak betah gitu, pengen terus di Bandung gitu. Iya bener banget. Bandung tiris. Bener banget. Apalagi selama di Bandung nih, aku tuh kan ketemu sama dua sekolah yang berbeda, ada SMK 5 Bandung dan SMK 6 Bandung. Di sana kita berteman baik juga. Jadi yang awalnya kita tuh diem-diem, lama-lama kita temenan deket. Iya, apalagi Bandung tuh kan terkenal dengan kotanya yang awalnya ramah-ramah kan ya. Adem juga. Sampai kamu pengen cepet-cepet pulang. Enggak, aku tuh nyaman banget sebenarnya, cuma karena jauh dari mama. Oh, jadi iya, jauh Terus dari kan keluarga. emang kan PKL juga yang niatnya ke sono Iya. tuh. Creative People, kebetulan host kita juga dari jurusan Desain Komunikasi Visual yang pastinya kelas 12 dan udah PKL. Boleh dong kita semua juga tahu host kita ini PKL-nya di mana, terus Iya. ceritain dong sedikit. Boleh banget. Jadi aku tuh PKL di Infosmi di Jalan Perpustakaan itu yang suka deket Dewi Sartika itu kan. Sama PKL aku juga. Iya, deket banget. Di sana tuh aku sebagai admin spesialis, terus kayak bikin konten kayak gitu kan. Terus emang seru banget sih, seru banget. Malah aku kalau PKL tuh kayak suka sering nongkrong gitu Iya, kan sama bener-bener iya, bisa keluar rumah. Iya, Keluar rumah. kalau di rumah terus makan ya bosan. Iya, bener banget. Terus kita tahu gitu gimana sih medsos tuh kan. Iya, Terus bikin konten, iya, bikin konsep. cara kayak kita tuh gimana sih kayak ituin DM gitu kan. Iya orang-orang sih. kan. Iya. Apalagi kan orang-orangnya tuh kan beda-beda ya. Netizen tuh kan. Iya, suka netizen. ada. Iya. Bener banget. Deterjen tuh emang Terus bener-bener kan, Deterjen. netizen ya. Mental aman. Tapi emang seseru itu tuh Iya, aku juga banget tahu buat kalian nih yang takut PKL, malah kita yang udah PKL itu pengen PKL lagi. Iya, Iya, karena orangnya emang nyamannya seseru ya. gitu. nyamannya banget. Iya, apalagi lingkungannya kan. Iya, betul. Teman-teman Kesipel, ada siapa nih? Siapa Wah, nih? siapa nih? Siapa? Kemana aja nih? Kemana aja nih? Ya, nih baru datang, baru Kemana datang. aja nih? Kita udah sampai Jepang. Habis bongkar sih. Bongkar arsip ya, arsip. Ya. Kan kita lagi cerita-cerita tentang PKL. Boleh Iya. dong aku tahu nama kamu dulu. Nama kamu siapa sih gitu? Boleh, Boleh. Nama siapa? Dari nomor 1 lah. tanya. Namanya sih Muhammad Ibron. Oh, Dipanggil apa? iya sih. Kalau aku sih Kamu siapa sih? Imran, kan kita tuh lagi cerita-cerita tentang PKL ya. Iya, cerita Aku klasik. boleh tahu dong tempat PKL kamu di mana? Terus cerita dong, boleh? Pengalaman. PKL-nya boleh kan? Boleh, boleh. Harus boleh. Nanti kamu boleh kedengerin ya. Dengerin ya. Mulainya dari mana nih? Dari PKL. Tempatnya di mana? Iya, tempat. Tempat sih dulu di Bayangkara gitu. Dulu. Dulu. Dua kali Nanti juga. kan kali nggak? keberangkatan kedua Oh, belum. aku kemungkinan di Januari. Oh, di Januari. Jadi 9 bulan. Lama banget ya. Jangan dong lu ini ini lebih sepuh ya. Iya. Iya. Iya, kebetulan Ampun. kayak TSM tuh programnya tuh magang 3 bulan gitu. Oh, ada program magang. Iya. Jadi 3 kali magang. PKL 6 bulan, magang 3 kali. Wah, ada magangnya. Iya. Magangnya nanti di mana nih? Kata kepemimpinannya sih di daerah dekat tuh Bogor. Paling jauh tuh di Jawa gitu. Oh, Jawa. Jawa. Oh. Kalau Jawa tuh dapat mes, jadi kayak gratis gitu. Iya. Terus kalau di Bogor dapat mes gak sih apa enggak? Kemungkinan besar enggak? Oh enggak. Iya.
Iya. Paling bongkar sih. Sama bongkar. Ya bongkar Bongkar apa? kayak CPT lah gitu. Si itu teh apa? Daerah Matic ada di bawahnya dekat ban itu daerah CPT ada. Itu ya namanya. Baru tahu ya? Iya, baru tahu ya banyak things. Jadi kita sharing-sharing aja kan ya. Sharing. Oke. Imran, kamu tuh kan anak TBSM ya. Ya, Terus Belajar apa aja? belajar apa aja? Terus ada gak sih kayak yang paling susah tuh apa gitu ngapain? Bisa dibilang sih kelistrikan. Listrik kan? Ya, jadi kayak harus ngerakit listrik itu dari misalnya di aki nih ada aki motor. Nah, terus bisa sampai lampu tuh gimana gitu. Situ kan Sama banyak ya siklusnya. kayak juga Sama juga. PKL. Ya. Sama gitu kan Iya, ya. iya. Karena kan emang katanya pecahannya Ya, PKPSM ya. Kayak sebutnya kerabat lah. Tetanggi. Tetanggi. Kalau kayak gitu pernah ada kesetrumnya nggak sih? Kesetelan. Kali sering nih. Kecilnya sih enggak. Oh, enggak. Asal kayak keselamatan kerjanya itu. Oh, apa aja emang keselamatan kerjanya? Kurang tahu sih soalnya belum. Oh, kamu gak pernah pakai Iya. PD teuing. Terlalu pede pede sih. selamat. Ya, Penting udah berdoa, rasa Berdoa aja. Dijagain Firhan gitu. Oh, Masya Allah. Terus Imran, kamu tuh seru nggak sih gitu di TSM tuh? Iya, ngerasa salah jurusan gak sih kamu? Kayak ngerasa gitu. Oh, dulu tuh kelas 10 gitu ya. Kayak pemikiran dulu benar-benar pengen Awal-awal. jadi gitu. Hah, DKV? Oh, sini sini. Ya dulu kayak ketertarikan ke fotografer tuh pengen banget gitu. Berambisius sebetulnya lah. Arif. Boleh bahasa Sunda boleh. Ya, Boleh. ya, maksudnya kan karena pas kelas 11 di situ kayak udah mulai asik lah. Iya. Dan temen-temennya masuk-masuk juga sih. Sefrekuensi. Kelas 12 tuh kayak gak mikirin pengen kemana-mana, udah yang penting lulus. Ya, bener banget. Ya. Fokus aja ya. Ya. sampai Karena rezeki mah nggak kemana ya mau kemana juga ya kan. benar, Betul. benar, gitu. Oke. Terus kamu tuh kalau rencana lulus tuh di SMA tuh mau apa gitu? Kayak ada gambaran nggak buat masa depannya gitu? Udah lulus dari SMA. Kamu tuh mau kayak berwirausaha, bekerja atau kuliah? Ketertarikan sih kemungkinan ya bisnis sih. Wirausaha. Usaha berarti kan ya. Iya. Amazing. Jadi kayak mengembangkan diri di wirausaha gitu. Iya pasti sih. Semalam juga pengen gitu kan ya. Iya. Bos muda. Jadi bos muda. Cuan. Pengen dunia bebas gitu. Iya, Kayak tapi aman gitu kerjaan. Ada batasnya juga gak sih di dunia Iya, bebas enggak. itu? Pasti Iya. ada, pasti ada. Terus kamu tuh gimana sih? Bangga gak sih gitu sekolah di SMK Negeri 1 Gunung Guru itu? Iya, kita udah ngejawab Ya, ya. kita udah ngejawab ya. Kamu bangga gak sih, Bron gitu? Ya disebut bangga sih sangat bangga sebenarnya. Pasti. Ya pasti ya siapa yang nggak bangga? Jadi kayak dulu kan mikir tuh ke sekolah mana sih biar cepat kerja gitu. Pokoknya pengen kerja. Ya gitu. Terus pas masuk Gunung Guru udah kayak ditentuin kerjanya kemana nih. Ya udah udah ada ada bimbingan. ya. Gitu. Jadi kayak ya udahlah skill ilmu itu di sini harus diasah gitu. Ya benar Dulu. banget. Ya gitu. Mau gimana lagi Bisa ya? juga buat Iya, apa sama sih? lagi. Iya. Udah terlanjur. Iya. Teteh Aat kan kalian udah pernah PKL ya? Iya, Udah pernah betul. pengalaman lah. Aku kan baru kelas 11 ya. Iya. Pengen nanya gitu tentang pengalaman pertemanannya pas boleh PKL. banget sih. Boleh banget ya. Iya. Dari siapa? Dari awak. Teteh awak. Oh mah nggak bangga. Teteh awak mah enggak? Boleh sih kalau pengalaman pertemanan di PKL tuh kita tuh gak selalu dapat teman yang kita mau. Kita tuh harus apalagi awal tuh kita kan nggak banyak yang nggak terlalu deket, terus mulai hubungan pertemanan dari awal lagi. Dan dalam pertemanan di satu pekerjaan itu tuh belum tentu kita tuh bisa yang namanya kerja sama tim tuh yang benar-benar kerja sama. Ada juga ada orang yang orang yang pengen sendiri gitu, kayak gak mau ngasih tahu kita tuh gimana caranya. Ada juga yang benar-benar baik ngasih tahu kita walaupun kita susah paham. Banyak sih yang punya. Kadang suka ada yang pengen Sinis. tersaingi ya. Iya. Gak mau kalah Takut saing saing, gitu. takut saing. Takut banget gitu ya di kelas Rata-rata kalau anak seumuran gak sih kayak Iya, gitu? benar. Kalau banyak misalnya banget yang kayak gitu sama masih iya. saya kan. Iya.
Kalau dari aku kebetulan teman-teman di lingkungan PKL aku itu semuanya karyawan. Jadi berenam itu tuh jadi semuanya dari sini. Jadi Daryl itu sekolahnya dari SMK doang. Jadi teman-teman yang udah aku kenal gitu. Jadi teman-temannya tuh cuman karyawan aja, tapi paling beradaptasi. Jadi sifat orang-orang tuh kan beda-beda. Jadi kita harus bener-bener ngejaga sikap sama umur yang udah di atas kita gitu Iya, loh. penting mah attitude gak sih? Iya, Karena itu nomor satu. Ya. Terus dari aku Boleh. 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 Udah aku tuh kan PKL-nya di Infosmia, terus kayak orang-orangnya tuh kayak ada yang anak magang dari kuliahan gitu, terus ada karyawan juga, tapi alhamdulillah ya orang-orang itu pada baik-baik semua. Tapi Tergantung kadang sama kitanya tahu tapi kadang orang-orang tuh. Terus Rel, dari kamu gimana sih gitu? Kalau laki-laki itu gampang akrabnya ya. Iya. Ya, satu hari juga udah langsung bisa nongkrong lah. Sama cewek butuh adaptasi Ya, nge-circle terus ya. Iya, circle sini. Terus kalau Latif gimana Tip? Oh, kalau dari saya tempat PKL-nya sangat baik, pertemanannya juga. Cuma yang mau melaksanakan PKL gitu harus dipersiapin, yaitu mental aja gitu, karena sikap seseorang berbeda-beda gitu. Kan makanya harus attitude-nya ke satu tuh itu ya kan? Iya. Pokoknya jangan dianggap serius lah, bercanda-bercanda gitu, jangan dimasukin ke hati. Terus kalau Ibran gimana Ram? Gimana ya jelasinnya? Kayak benar tadi kata si Farel itu kayak cepat akrab gitu, tapi kayak harus mikir juga bahwa itu tuh kayak lebih tua dari Iya, kita harus gitu ya. Benar. Ya jadi kayak pertemanan tuh cepat. Cuman kayak kalau misalnya di ngomongin kasar lah atau Itu apa batasan. harus terima aja gitu. Terima aja karena kan kayak dia tuh udah lama di situ gitu. Iya benar. Terus ini juga bahasa juga kata-kata gitu kan? Emang sering banget kayak Iya kan? bahasa-bahasa yang nggak seharusnya dipakai itu ada gitu. Ada gitu ya. Pasti ada aja ya. Kalau kita ada Cewek-cowok juga Iya itu kan? juga. pasti kesel ya. Nah, gitu. Apalagi jurusan TKR Iya. lebih gitu nanti. Iya bahasanya. Bahasanya lebih menyerap ke hati Iya. gitu. Iya, sekarang Harus apalagi cewek tuh harus benar-benar kuat sih. Iya benar cewek. Digoreng-goreng nanti sebutnya. Iya, nggak bilang Goreng-goreng nggak tuh? Goreng kudu goreng. Tuh Sylvia kan udah ada gambarannya dari AATT-nya, Iya, kayak yang pertama tuh kayak dari sikap, kan Iya, yang itu penting kan kamu ya, sikapnya. mentalnya juga, Mental nomor siap satu. juga kan ya. Iya. Makasih ya Teta Iya, udah sama-sama. kasih tahu dari Bareng-bareng. pengalamannya gitu. Iya, Sama-sama. Tuh teman-teman Creative People, buat kalian yang mau masuk SMA, SMK, jangan ragu deh karena SMK itu banyak banget pengalamannya, mulai dari kita tuh tahu gitu kayak dunia pekerjaan tuh gimana, terus praktik-praktik di perusahaan PKL kan banyak banget ya manfaatnya di sekolah SMK itu, yang pastinya di SMK Negeri 1 Gunung Guru. Wow, Creative People, maybe that's enough for today podcast. You again in the next podcast. Don't forget to like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi